para sahabat-sahabat perubahan, kita terikat dalam agenda perubahan, dan kedua, kita terikat dalam ikatan yang dekat. Makanya saya menyebutnya sahabat. Kita dekat secara lahir dan batin karena kita perlu saling menguatkan ya. Dalam agenda ini tentu tidak akan berhasil kalau kita hanya sendirian, dan kita akan berhasil kalau kita selalu bersama. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin di dalam forum ini ada yang mengupdate informasi dalam berbagai kadar persentase yang berbeda. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan informasi yang diharapkan bisa jadi rujukan kita semua. Sebab kalau kita satu persepsi, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk mencapai apa yang akan kita bisa harapkan. Saya tidak menyebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya, tetapi tetap nama-nama yang ada di sini bisa saya bacakan. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sore ini. Pertama, kami berharap bahwa ada informasi yang bisa disampaikan, bukan tentu dalam bentuk evaluasi, tidak. Kami ingin mengetahui sejauh mana capaian tindak lanjut dari SK yang sudah disampaikan. Capaian ini penting karena kita akan kolaborasi untuk sama-sama mewujudkannya. Saya ambil contoh, kalau ada provinsi yang mungkin mengalami keterbatasan untuk bisa membangun koordinator-koordinator daerahnya atau pimpinan daerahnya atau bahkan anggotanya, nanti di forum ini kita bisa saling bantu. Misalnya Jawa Barat itu banyak orang Lampung, maka Jawa Barat bisa membantu Lampung. Begitu pula yang lainnya. Para sahabat-sahabat sekalian, kenapa ini penting? Karena ada dua agenda penting yang akan kita tuntaskan sebelum kita mendaftarkan ke KPU. Pertama, tentu saja apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar dari sebuah partai politik, seperti anggaran dasar, kelengkapan partai lainnya, dan tentu keanggotaan. Nah, kita tidak mendirikan partai ini untuk mendatangkan secari kertas dari negara saja. Ya. Artinya itu penting, tetapi kita hadir karena ada aspirasi perubahan yang akan kita antarkan ke parlemen, ya, ke masyarakat, ya, melalui tentu apa yang akan kita menangkan di Republik ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita mendeklarasikan, mendaftarkan ke Kumham, tapi verifikasi di KPU kita gagal. Oleh karena itu, kita tanggung renteng, ya, kita ambil tanggung jawab maksimal. Jadi tanggung jawab misalnya di Kalimantan Tengah itu tidak hanya tanggung jawab pimpinan daerah Kalimantan Tengah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Kita akan saling bantu di situ. Itu kenapa informasi nanti yang akan Bapak Ibu sampaikan terkait dengan Porda yang sudah terbentuk di tiap kota dan kabupaten ataupun kecamatan, bahkan sampai RT RW, itu penting bagi kami untuk kita bisa diagnosa, saling bantu. Jadi poin penting ini kenapa pertemuan ini ada. Sekali lagi konteksnya bukan mengevaluasi, tapi sama-sama kita akan saling mendukung. Yang kedua, ya, mohon dijadikan juga catatan bahwa yang kita jadikan simbol perubahan itu kan dijelaskan pada tanggal 3 Mei. Jadi simbol perubahan itu adalah identitas yang mengikat kita saat ini sebelum partai itu resmi dideklarasikan. Bapak Ibu sekalian, tolong digarisbawahi
bahwa partai, koperasi, yayasan, pusat kepemimpinan daerah, dan ormas itu terhubung dalam satu simbol perubahan, Nah, bagi yang mampu beraksi, menunjukkan perubahan itu bisa dengan berbagai cara. Tapi yang mudah untuk bisa kita lakukan semua adalah memunculkan simbol perubahan di ruang nyata dan maya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam pertemuan ini, kami kalau boleh itu menginstruksikan agar pada tanggal 3 Juli itu kenapa? Karena persis 2 bulan setelah 3 Mei pertama kali simbol perubahan itu dirilis. Jadi kami minta tanggal 3 Juli itu dalam 24 jam itu pasang status simbol perubahan. Simbol perubahan di akun sosial media kita. Sampaikan kepada seluruh kader. Bahkan kalau di sini ada pimpinan ormas, ada pimpinan yayasan, pimpinan koperasi, atau manapun yang merasa sama dalam agenda perubahan, tolong pasang simbol perubahan itu tanggal 3 Juli. Kalau misalnya ada yang mau dilakukan lebih awal, boleh. Kalau misalnya setelah tanggal 3 Juli mau dilakukan, boleh. Tapi kami minta pada tanggal 3 Juli, semuanya memasang. Dan Bapak Ibu sekalian, boleh mencetak stiker untuk dibagi. Boleh membuat semacam bendera. Boleh membuat apapun. Tapi kami minta, tidak ada tulisan partai atau apa. Cukup simbol perubahan yang kita punya saja. Kenapa? Ini tidak diberi identitas apapun. Biarkan masyarakat bertanya, itu apa? Nah, kalau misalnya nanti mereka bertanya di WA Group ataupun di Google Internet, maka nanti Pak Gufron dan tim cyber itu bisa merilis, kalau tidak salah, sebelum tanggal 3 Juli itu akan ada website yang di-launching, yang mungkin di situ orang bisa melihat simbol perubahan kalau di Google. Harapannya begitu. Atau mungkin sekarang juga sudah banyak tayangan YouTube yang bisa memberitahu bahwa simbol perubahan yang dilihat oleh masyarakat itu maknanya apa. Kenapa tidak ada identitas? Karena partai kita itu belum didaftar atau yang lain-lainnya. Biarkan ini sebagai sebuah identitas dari sebuah aspirasi bahwa kita akan berubah. Jadi pada tanggal 3 Juli silakan berkreasi lebih dari sekedar akun sosial media. Artinya boleh dilakukan dengan media cetak lain. Ini poin kedua. Poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, banyak di luar kita itu yang mereka ingin bergabung dalam gerakan kita, tetapi mereka tidak tahu harus kemana. Saya seringkali mendapatkan ini, sehingga saya tentu menyambungkan dengan koordinator-koordinator COVID. Nah, oleh karena itu, kita merilis itu apa yang disebut dengan kaderisasi berjenjang atau multi-level gerakan. Apa maknanya? Maknanya, kita akan terus terhubung dalam satu jaringan informasi yang resmi, yang akurat, supaya kita kuat. Misalnya, saya akan terhubung dengan seluruh pimpinan daerah, Korda, seluruh pimpinan wadah. Nanti, para pimpinan daerah itu harus selalu terhubung dengan pimpinan kota dan kecamatan.
dirutinkan, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Silakan bangun hubungan, jaringan komunikasi yang memang di situ terjadi penyampaian pesan, baik itu pesan-pesan terkait dengan perkembangan partai maupun, nah, yang penting nih, yang substantif, kita harus mampu menjawab perubahan itu apa. Nah, pada pertanyaan perubahan itu apa, maka kita akan sampaikan juga pada hari ini sebagai bagian dari agenda kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, boleh sampaikan kepada masyarakat manapun. Mereka boleh terhubung dengan kita dalam kesamaan simbol perubahan. Dan mereka boleh membangun kelompoknya. Misalnya ada orang yang baru masuk. Mereka agar merasa memiliki, maka mereka itu nanti akan terhubung ke siapa? Apakah langsung ke koordinator provinsi? Silakan. Koordinator provinsi bisa mendelivery ke koordinator kota. Hubungkan mereka dengan struktur-struktur yang ada. Dan struktur ini usahakan mereka memelihara hubungan dengan siapapun yang baru masuk. Dan yang baru masuk itu, dia boleh membangun kelompok. Membangun kelompok yang mereka, ya tentu mudahnya dalam sebuah WA. Yang itu nanti informasinya itu terus turun-temurun. Misalnya dari saya ke panitia provinsi terus sampai ke, jadi kita akan bentuk sampai struktur di RT. Silakan. Mudah-mudahan dengan begini ya, kita akan semakin kuat dan tidak ada orang yang bergabung dalam gerakan perubahan, dalam partai perubahan yang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, akan mereka lakukan. Mereka beri ruang untuk mereka membangun kelompoknya, karena saya yakin orang-orang yang bergabung itu dia punya kelompok yang sebelumnya ada sebelum kita, dan mereka bisa merekrut yang lain dalam kepemimpinan yang dibangun. Nah, bagaimana kita menyeleksi apakah yang bersangkutan ini adalah teman atau lawan, atau yang sengaja kemudian menyusup ke dalam? Gampang saja. Lihat agenda yang dia bawa apa. Jadi kalau agendanya mendestruksi, itu mulai di isolir. Tapi kalau misalnya hanya berupa perbedaan pemahaman saja, pahamkan saja. Tapi kalau misalnya sudah agak ngotot, kemudian ada satu agendanya sendiri, maka lakukan langkah-langkah pengamanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin ketiga yang penting adalah lakukan kaderisasi berjenjang. Nanti slide ini boleh disebarkan seluruh ya Pak Gufron ya, Pak Sekjen. Nah, yang keempat tentu berkaitan dengan info perkembangan, tetapi saya akan lewati dulu yang keempat. Saya masuk langsung yang kelima, yaitu usulan dari provinsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan dalam tanda kutip menyusun GBHN perubahan. Jadi kita harus mampu menjawab, kita mau merubah apa? Karena jangan-jangan nanti kita mengusung partai perubahan, gerakan perubahan, kita tidak tahu apa yang akan kita rubah. Satu, perubahan itu punya dua makna falsafah, filosofi. Itu kenapa ada dalam simbol perubahan yang ada dua jalur itu. Jadi jalur yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus merubah diri kita. Ambil yang baiknya, perbaiki yang belum baik. Saya ambil contoh. Kita tidak akan besar kalau kita selalu mengklaim bahwa hanya kita yang terbaik. Oleh karena itu, kita harus menghormati mereka yang baik, masukan yang baik,
Kita harus objek. Jadi ini soal cara kita memandang. Karena kalau kita sudah merasa baik sendiri, kita akan lebih banyak musuhnya. Dan kita akan menjauhi rakyat. Jadi penting kita membangun cara pandang yang bijak. Cara pandang untuk mampu menerima. Dan lain sebagainya. Baru yang kedua, kita akan merubah apa yang memang objeknya. Itu tidak baik. Contoh, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, rilis Idul Adha itu memberikan pesan-pesan penting, makna perubahan. Misalnya, kita akan merubah politik dinasti dan oligarki menjadi politik kerakyatan dan kesejahteraan untuk semua. Ini mungkin agak tinggi ya dalam bahasa orang-orang yang ngerti politik, tapi nggak apa-apa karena memang ada segmen pasar. Tetapi di luar itu, Bapak Ibu bisa lihat kita akan merubah harga sembako. Jadi harga sembako yang mahal kita rubah jadi murah. Bagaimana penjelasannya kita bisa diskusi. Tentu kita punya konsep untuk membuat sembako itu jadi murah. Jadi bahasa yang mudah disampaikan kepada publik perubahan itu adalah harga sembako jadi murah. Yang kedua misalnya, orang yang tadinya tidak bekerja menjadi bisa bekerja. Lalu di bidang pendidikan, orang bisa sekolah tidak hanya gratis tapi juga berkualitas dan lebih menyebar. Dan yang lain-lainnya, ya lansia, ya milenial, dan lain sebagainya. Tolong dibaca yang rilis Idul Adha. Jadi itu akan jadi gambaran besar. Nah, saya minta nanti setelah ini, minta tolong semua provinsi, apakah merapatkan atau sudah ada poin-poinnya, tolong dikirim nanti ke sekretaris, apa poin-poin perubahan yang akan ditawarkan. Saya yakin semua punya pandangan yang bagus. Saya yakin semua daerah itu punya poin perubahan yang penting, yang kalau disatukan akan begitu besar tanah perubahannya. Tentu perubahan di Bali akan berbeda dengan di Aceh. Silakan sampai. Nanti kita akan akomodir ini. Paling tentu akan ada penyesuaian sedikit-sedikit. Artinya kita akan ramu ini menjadi satu platform perubahan yang lebih praktis, lebih bisa dicerna oleh masyarakat pada umumnya. Meskipun misalnya perubahan itu adalah harga pupuk lebih murah, nggak apa-apa, sebutkan saja. Yang mudah-mudah dicerna oleh masyarakat. Jadi dengan begitu, kita punya kejelasan. Dan ini akan jadi agenda perjuangan kita. Maka ini juga yang akan menjadi penyama dan pembeda. Garis batas kita adalah di agenda perubahan. Bukan di perbedaan agama, bukan di perbedaan latar belakang suku, bukan di perbedaan apapun itu. Perbedaan kita adalah kalau ada di antara kita atau siapa yang ngaku kadar perubahan, justru keluar dari agenda perubahan. Dan tentu saja, dalam tanda kutip ya, GBHN perubahan ini, mungkin dari tahun ke tahun, atau kita akan tetapkan nanti, dalam ADART, berberapa tahun kita akan terus menyempurnakan GBHN perubahan. Ya, karena seiring dengan waktu tentu saja kita akan terus melihat masalah yang berkembang di masyarakat dan kita akan tetapkan agenda perubahan kita itu apa.
Jadi ini yang keempat. Dan yang terakhir adalah saya ingin melaporkan kepada semua bahwa pertama, kita sudah pernah rapat pleno 1 tanggal 23 Mei yang tentu saja ini beberapa hal telah ditegaskan. Salah satunya adalah kita tidak menerima dana secara resmi sampai partai ini legal. Jadi mohon ini dipegang supaya kita terhindar dari fitnah dan hal-hal lain yang itu keputusannya sudah tertulis. Lalu pada tanggal 30 Mei itu sudah terbentuk panitia wilayah 38 provinsi dan luar negeri. Lalu kemudian kita dalam tanda kutip ya, itu punya juru bicara. Dan kita akan kembangkan berbagai juru bicara ini. Misalnya ada podcast Refli Harun Channel, Herman Somantri, Herwin Hamzah, Ranis, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kita terus mendapatkan dukungan baik dari para bintang, jurnalis, lawyer, dan lain sebagainya, bahkan orang-orang yang ahli dalam kehumasan. Bahkan kita juga dapat dukungan saat WA kita, WA admin itu banyak bisa, dan kita dapat dukungan sekarang berada di belakang layar terus dan lain sebagainya. Lalu sedang dirancang website, meskipun memang karena partainya belum resmi, jadi kita mau pakai website yang dalam arti dia akan mendukung kepentingan kita, tetapi tidak langsung mengarahkan nama. Ini kalau lagi direkam, rekamannya agak dijauhkan. Lalu proses penyusunan ADART juga sudah proses oleh tim yang saya kira juga ada di sini. Tapi tim Panitia Nasional 1 diharapkan hanya untuk mendengar saja dulu ya. Lalu Maret juga draftnya sudah diusulkan dan hal-hal lain. Lalu di Panitia Nasional itu memang kita belum menggunakan sekretariat, karena sekretariat ini kalau kita rilis itu akan jadi alat ukur publik kepada partai ini. Maka tidak ada dulu sekretariat atau kantor. Yang kedua, kita juga menghindar dari proses spionase dari pihak sebelah. Maka yang ada adalah base. Jadi tentu saja teman-teman yang akan ke Jakarta, kita punya base camp untuk berkomunikasi, terutama tim kesekretariatan. Sekali lagi ini base camp, sifatnya adalah informasi, tidak definitif. Lalu insya Allah tim Panitia Nasional 1 akan kopidar pertemuan silaturahim itu di Cirebon jam 9 pagi. Ini pertemuan yang nanti akan diisi dengan orasi kebangsaan. Teman-teman yang dekat di situ boleh hadir, boleh juga tidak. Ini hanya upaya memperkuat saja. Jadi para sahabat sekalian, WA Group itu ada WA Group Panitia Nasional 1 dan Panitia Nasional 2. Ini dibagi seperti informasi awal yang pernah saya sampaikan, hanya untuk membagi karena pekerjaannya saja yang berbeda. Jadi yang Panitia Nasional 2 itu fokus targetnya adalah 1.000 orang per kota dan kabupaten. Dengan memperkuat bangunan strukturnya, organisasinya. Panitia Nasional 1 lebih fokus kepada kebutuhan akan kelengkapan partai lain, termasuk ADART. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Dua hal yang ingin saya tegaskan adalah, satu, bahwa
kita akan kolaborasi untuk mencapai target 1.000 orang per kota dan kabupaten. Jadi jangan khawatir bahwa itu adalah tugas berat yang ditanggung oleh panitia provinsi sendirian. Jangan, kita akan bekerja sama. Dan semua kita yang punya jaringan dimanapun, kolaborasikan. Bantulah teman yang lain. Poin yang kedua adalah tanggal 3 Juli adalah minimal. Kita rilis simbol perubahan di seluruh ruang dunia nyata dan dunia maya. Silakan, kalau mau bagi stiker dan lain sebagainya silakan. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan yang ketiga, rangkul semua pihak yang akan berubah dan dorong mereka membentuk kelompok-kelompok perubahan yang terhubung pimpinannya dengan grup yang ada di atas. Yang di bawah dan di atas tidak menunjukkan akan level politik, tidak, karena kita sama, tapi lebih memudahkan untuk kita kolaborasi. Bapak Ibu sekalian, kita akan ikhlaskan pekerjaan ini karena itu yang paling mudah supaya kita dapatkan pahala sebagai seorang yang beragama. Yang kedua, biarkan masyarakat dan teman-teman di antara kita saling menilai akan kerja dan kontribusi kita. Inilah mungkin yang nanti akan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam proses seleksi kepemimpinan. Jadi saya ingin tegaskan bahwa saya bukan ketua partai dan ketua panitia provinsi pun bukan ketua DPW. Biarkan nanti proses akhir ya, di mana kita akan saling menguji kontribusi, menguji kepemimpinan kita semua, dan disitulah nanti kita akan secara alamiah menyeleksi kehadiran kita dalam pembentukan kepemimpinan partai. Partai ini milik bersama, dan pendiri yang sudah daftar mungkin sudah hampir 1.000 orang, dan terus kembangkan. Ini adalah cara kita untuk merangkul semua orang menjadi pemilik partai, dan dengan demikian mudah-mudahan ini adalah amal sejarah kita yang bermanfaat bagi masa depan Indonesia. Saya berharap ini bisa dilaksanakan setelah kita rapat. Dari saya cukup sekian. Saya minta maaf agak panjang, dan juga saya minta maaf ini harus disampaikan secara terang benderang supaya ini bisa jadi spirit atas arah gerakan kita ke depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sekjen.